Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Teman-teman tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Dan juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ketika teman-teman ingin keluar rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kemampuan dan juga kemauan. Kenapa kita harus membahas ini? Apakah kemampuan dan juga kemauan mempunyai hubungan antara satu sama lain? Ya, kenapa kita harus membahas materi ini? Karena nih teman-teman, pernah gak sih kalian di kelas, guru kalian tuh bertanya mengenai materi, misalkan materi yang ia ajarkan. Ia bertanya nih kepada kalian, apakah kamu tahu apa isi jawaban dari soal ini? Kayak gitu. Pasti ada kan di antara teman-teman yang mampu untuk menjawab. Akan tetapi terkadang kalian gak ada rasa kemauan. Jadi sehingga kalian tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, padahal kalian bisa menjawab. Nah, kesempatan dan juga kesempitan itu datang dan pergi nih teman-teman. Kalau ada kesempatan, kita harus berani untuk mengambil, karena dengan itu juga akan mengasah kemampuan kita dan kita bisa tahu, oh ternyata saya mampu loh untuk menjawab, atau oh ternyata kemampuan saya masih kurang karena saya masih salah, sehingga saya harus belajar lagi. Nah, sedangkan kesempitan itu harus kita hindari. Kalau kita menghadapi dan memanfaatkan kesempatan, maka kita harus perhatikan antara kemampuan dan juga kemauan kita. Kemampuan. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan itu berhubungan dengan apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, dan berhubungan dengan kesempatan. Nah, kita tuh mampu atau enggak sih untuk melakukan suatu hal itu? Dan di saat ada kesempatan, kalau kita mampu, harus kita ambil. Seperti itu. Dan kita juga harus tanya nih kepada diri kita sendiri, kita mampu gak ya untuk mengambil kesempatan itu? Nah, ada contohnya nih. Pernah gak ada di antara teman-teman yang mendengar kisah Alibaba yang ia pernah nemuin emas di markas perampok top 40 atau kelompok 40? Nah, waktu dia ngeliat emasnya yang berjibun itu, dia tidak membawa apa-apa untuk bisa mengambil emas tersebut. Akan tapi dia cuma nemuin satu karung aja. Nah, dia punya kesempatan nih untuk membawa banyak emas sebenarnya. Akan tetapi karena kemampuannya gak bisa dan dia hanya bisa membawa satu karung aja, akhirnya ia hanya membawa satu karung saja. Nah, jadi maksudnya itu, kalau ada kesempatan, kita juga harus bertanya kepada diri kita, semampu apa kita untuk melakukan atau mengambil kesempatan tersebut. Selanjutnya ialah kemauan. Kemauan berhubungan dengan seberapa kuat dorongan hati kita mempengaruhi keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, seberapa kuat nih dorongan hati kita agar kita ingin untuk melakukan sesuatu tersebut. Seperti yang tadi saya katakan, kita mampu sebenarnya, tapi karena nggak ada dorongan dari hati kita, akhirnya kita nggak mau untuk melakukan hal itu. Kemauan sama dengan aku. Artinya itu,
Kemauan itu ibarat pintu gerbang yang kuncinya ada di dalam, yaitu hati kita. Artinya, kemauan berhubungan dengan diri kita. Mau nggak sih kita untuk melakukan hal itu? Nah, kemauan sama dengan orang lain. Artinya, kemauan ini bisa muncul karena ada dorongan dari orang lain, dari luar diri kita. Misalkan, kalian memiliki kesempatan untuk menjadi calon pemimpin OSIS, calon ketua OSIS. Kalian sebenarnya mau, tapi kalian masih enggan. Akan tapi ada nih teman kalian yang mendorong-dorong kalian, dan juga orang tua yang mendorong kalian agar kalian mengambil kesempatan menjadi calon ketua OSIS. Akhirnya kalian jadi mau. Itu yang dimaksud kemauan dari orang lain. Oke, coba perhatikan gambar ini, biar kalian lebih mudah untuk menghubungkan antara kemampuan, kemauan, dan juga kesempatan. Di atasnya ada kata-kata mau dan juga tidak mau. Lalu di sampingnya ada mampu dan tidak mampu. Sedangkan di dalam kolom ada pintar, tidak tahu diri, malas, dan culun. Maksudnya apa? Maksudnya ialah mampu dan mau, berarti ia pintar. Nah, maksudnya itu kita mempunyai kesempatan untuk kita punya kemampuan untuk mengambil kesempatan, dan kita juga punya kemauan. Nah, jadi kalau ada kesempatan nih, kita tahu kalau kita mampu dan kita mau, maka kita masuk ke dalam kategori pintar. Kita nggak akan lewatin kesempatan yang ada di depan kita, karena kita selalu mau untuk mengasah kemampuan kita. Nah, kalau kalian termasuk dalam kategori ini, saya harap kalian mempertahankannya ya, karena itu bisa membawa kalian menuju kesuksesan. Selanjutnya ialah mampu tapi nggak mau. Nah, masuknya ke malas. Kalau malas itu, kalian termasuk orang yang harus didorong-dorong untuk mau. Nah, saat ada kesempatan nih, kalian gak mau ngambil, padahal kalian itu mampu untuk mengambil kesempatan tersebut. Tapi karena gak ada kemauan, akhirnya kesempatannya lewat. Sampai teman-teman kamu yang nyuruh-nyuruh kamu atau yang dorong-dorong kamu untuk mengambil kesempatan itu. Atau terkadang nih teman-teman, kalau misalkan kamu tahu kamu bisa tapi kamu gak ngambil, pernah gak kalian berkata kayak gini nih, saya juga bisa cuma gak sempat aja, kayak gitu. Pernah gak sih teman-teman berkata kayak gitu? Nah, jadi kalau misalkan kalian mampu, coba kalian harus mendorong diri kalian agar mau untuk mengambil kesempatan yang ada. Selanjutnya ialah gak mampu tapi mau, artinya tak tahu diri. Maksudnya, orang yang menggebu-gebu walaupun kemampuan gak ada. Nah, terkadang memang ya teman-teman, tidak semua orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Pasti ada orang yang mempunyai kemampuan yang kurang. Akan tetapi,
cobalah saat kita tahu diri kita mempunyai atau masih memiliki kekurangan dalam kemampuan kita coba dulu untuk mengasah kemampuan kita, untuk menambah wawasan diri kita, agar kita bisa menambah bekal kemampuan kita sebelum kita mengambil kesempatan tersebut. Karena saat kita berani untuk mengambil, akan tetapi kemampuan kita kurang, pertama, itu bisa menghilangkan kesempatan untuk orang lain. Dan juga, itu bisa membuat diri kita juga dipandang jelek oleh orang-orang. Meskipun teman-teman, hal ini juga tidak salah. Tapi sebaiknya kita mengasah lebih kemampuan diri kita. Oke? Next yaitu gak mampu dan gak mau, yaitu culun. Orang ini tuh gak butuh tantangan. Udah dia kemampuannya gak ada, dan dia juga gak punya kemauan lagi. Nah, orang ini termasuk dalam kategori culun. Saya harap atau semoga nih kalian semua tidak ada yang masuk ke dalam tipe ini sih ya. Dan tipe ini tuh harus selalu membutuhkan latihan dan juga dorongan dari orang-orang sekitarnya. Nah, teman-teman, dari materi ini saya harap teman-teman tidak usah khawatir di mana posisi teman-teman berada. Karena itu bukan sama sekali posisi yang negatif atau positif. Melainkan jadi tempat dari mana kamu akan melangkah. Ibaratnya nih teman-teman, kita mau pergi. Selain kita mesti tahu akan kemana sih tujuan kita juga harus tahu kan bagaimana sih kita akan memulainya. Iya enggak? Nah, jadi di kuadran mana dan kategori apapun teman-teman saat ini, kalian harus berusaha untuk mencapai posisi ideal, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan juga orang yang memiliki kemauan. Oke teman-teman, jadi dari materi ini saya harap teman-teman selalu mengasah kemampuan teman-teman sehingga mempunyai kemampuan yang memadai, dan juga tanamkan dalam diri kalian untuk berani mengambil kesempatan yang ada, dan dorong diri kalian agar mempunyai kemauan. Oke, saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.